Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial dan logaritma. Pembahasan tentang persamaan eksponensial dan logaritma merupakan pertemuan ke-11 dari rangkaian sekitar 16 pertemuan yang akan kita selesaikan dalam mata kuliah Matematika Ekonomi. Ini adalah agenda dari pembahasan kita hari ini, di mana kita akan membahas tentang pendahuluan terkait dengan contoh-contoh serta aplikasi atau latar belakang dari penggunaan aturan dasar pangkat eksponensial dalam matematika. Kemudian ada aturan dasar logaritma juga yang dijadikan sebagai dasar dalam operasi penyelesaian pembuktian permasalahan atau problem-problem yang harus diselesaikan dengan matematika. Kemudian kita akan membahas fungsi pangkat atau fungsi eksponensial dan fungsi logaritma. Teman-teman sekalian, ini adalah contoh di mana kita memiliki kebutuhan tentang penggunaan pangkat untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan sosial atau permasalahan masyarakat sehari-hari. Jadi kalau di film Pay It Forward misalnya, anak ini memiliki ide bahwa jika kita menolong 3 orang, maka orang itu akan merasakan manfaatnya dan dia terus akan menolong orang lain, dan kondisi ini akhirnya ada multiplikasi yang mendorong atau menyebabkan semakin banyak orang yang akan melakukan kebaikan. Konsep ini, rekan-rekan, ini diimplementasikan juga kalau teman-teman mengetahui tentang multi level marketing. Jadi ada satu orang yang menjadi kunci utama dari multi level marketing, kemudian dia akan membangun jejaringnya kira-kira sama seperti ini. Dan konsepnya, jadi stage of process-nya, kalau teman-teman lihat 1, 2, 3 orang, jadi kalau satu orang dia akan menghasilkan 3, kalau kita melakukan di 2 orang maka kita akan menghasilkan 9 dan seterusnya. Nah, konsep ini penjelasannya hanya bisa dilakukan dengan konsep pangkat. Nah, teman-teman bisa lihat N 3X, X plus 3, 3 pangkat X, 3X plus 1. Nah, di satu sisi kita juga punya contoh dalam ekonomi, khususnya kalau kita terkait dengan menginvestasikan sejumlah rupiah tertentu di bank pada tingkat bunga R% untuk X tahun. Jadi kita mengetahui bahwa pada akhir tahun X nilai deposito kita akan sebesar apa. Nah, penghitungannya seperti ini. Jadi dari kita ingin mengetahui besaran deposito kita di akhir tahun X, maka kita akan lihat ini adalah besaran deposito kita di tahun X, X adalah tahunnya, dan R adalah suku bunganya, dan A tentunya adalah pokoknya. Nah, coba kita merenung dan kita merefleksikan tahun keberapa tabungan akan meningkat sebanyak 2 kali. Nah, pertanyaan tersebut bisa dijawab dengan kondisi seperti ini. Jadi, jika kita punya basis A-nya itu sama dengan 1 misalnya, maka
kalau kita ingin memastikan bahwa kita akan mendapatkan return atau kembali itu 2 kali lipat dari basis uang kita dengan tingkat bunga R, maka kita harus menginvestasikannya selama berapa tahun? Atau kemudian pertanyaannya sebaliknya, tahun keberapa tabungan kita akan meningkat 2 kali lipat? Maka kita akan menyelesaikan rumus di atas dengan ini. Ya, jadi kita punya 2A. 2A itu sebagai 2 kali basis kita. A ini adalah basisnya. Dan 1 plus R adalah X. Kemudian penyelesaiannya, maka 1 plus R pangkat X itu sama dengan 2. Nah, sekarang maka bagaimana kita akan mendapatkan fungsi X-nya? Nah, fungsi X-nya inilah yang akan kita hitung dengan konsep inverse dari pangkat. Nah, nantinya kita akan mengenal konsep tersebut dengan atau sebagai konsep logaritma. Jadi, ini adalah salah satu gambaran kebutuhan kenapa penggunaan dari pangkat itu diperlukan dalam penyelesaian permasalahan sehari-hari, khususnya wabil khusus itu ada di permasalahan ekonomi. Kasus yang paling dekat itu adalah kasus investasi. Jadi ini adalah aturan dasar pangkat. Mungkin teman-teman sudah cukup mengenal aturan dasar pangkat. Dan aturan dasar pangkat ini yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi atau permasalahan ekonomi atau permasalahan kehidupan sehari-hari yang membutuhkan yang menggunakan konsep pangkat di dalamnya. Nah, penyelesaiannya harus menggunakan sifat-sifat ini. Jadi misalnya kita punya pangkat setengah atau dengan kata lain akar. Kemudian pangkatnya seperti ini, maka kita akan punya operasinya adalah 1 atau X plus Y. Pangkatnya yang dijumlahkan. Pun demikian kalau dia berbentuk inverse dari perkalian atau pembagian. B, X, min, Y. Contohnya seperti ini. 5 pangkat 12 dibagi 5 pangkat 3. Maka kita akan cukup 5 pangkat 12 minus 3 atau 9. Kemudian kita punya pangkat berpangkat. Ya. Penghitungan B pangkat X dikalikan Y, dipangkatkan Y, maka kita akan punya B pangkat X kali Y. Atau kemudian kita punya A kali B pangkat X, maka kita akan punya AX kali B pangkat X. Demikian dengan A per B pangkat X, maka kita akan punya A pangkat X per dibagi B pangkat X. Implementasinya seperti ini. Jadi kita punya 8 per 27 pangkat sepertiga, maka kita akan punya 8 pangkat sepertiga dan 27 pangkat sepertiga. Jawabannya adalah 2 per 3. Nah, ini adalah aturan logaritmanya. Jadi, aturan logaritma, kita punya log inverse dari logaritma log B M pangkat N, maka logaritmanya dijumlahkan logaritma berbasis B tambah logaritma berbasis B N. Nah, jadi logaritma
berbasis B M kali N sama dengan logaritma berbasis B M ditambah logaritma berbasis B N. Pembagiannya juga seperti ini. Logaritma berbasis B M per N itu sama dengan logaritma berbasis B M dikurangi logaritma berbasis B kali N. Ini kalau logaritma B M pangkat N, maka dia akan turun ke sini N logaritma B pangkat N. Jadi ini adalah sifat-sifat logaritma yang sering digunakan di dalam penyelesaian permasalahan ekonomi ataupun permasalahan kehidupan sehari yang memakai konsep logaritma di dalamnya. Kemudian nanti kita akan mengenal logaritma umum dan logaritma natural. Ini adalah logaritma naturalnya yang kita kenal sebagai ln x. Jadi ini kira-kira ln untuk luas kiri dan kanan. Jadi teman-teman bisa melakukan ini. Jadi keunggulan dari ln atau logaritma natural atau yang kemudian nanti akan kita bahas sebagai Euler itu sangat bermanfaat, sangat banyak, karena itulah dia sering juga disebut dengan bilangan alami karena banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan Euler. Ini adalah fungsi eksponensial, teman-teman. Jadi misalnya kita punya y sama dengan y adalah fungsi fx misalnya, di mana kita punya y fungsi x, ya, di mana kita punya fungsi eksponensialnya y 10 pangkat x. Nah, angka 10 merupakan angka basis yang nantinya basis ini yang akan kita gunakan selanjutnya dengan dalam konsep logaritma. Nah, hal yang paling menarik adalah angka basis merupakan angka yang lebih dari 1. Jadi ciri utamanya dengan konteks angka basis yang lebih dari 1, kalau teman-teman lihat, basisnya 10, maka 10 pangkat X dan seterusnya. Jadi pangkatnya atau basis ini harus lebih dari 1. Bisa nggak 0? 0 tidak akan bisa. Ya. Kita akan bisa lihat di angka ini misalnya. Ya, kalau kita pakai basisnya 0, nah di sini 1, 2, 3 ini adalah sebagai X-nya. Basisnya adalah 10. 10 pangkat 1, maka dia 10. 10 pangkat 2, 100, dan seterusnya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini? Fungsinya ini strictly increasing. Jadi kecenderungannya dia akan naik terus. Punya kecenderungan naik. Tidak pernah memotong di x-axis. Jadi ini cirinya. Jadi fungsi eksponensial itu tidak pernah memotong aksis x. Interceptnya pada kasus ini yaitu interceptnya vertikal pada y sama dengan 1 untuk setiap basis. Jadi setiap basisnya apapun, ya, basisnya 2, basisnya 3, dia akan memotong y sama dengan 1. Meningkat cepat dengan peningkatan fungsi x. Jadi dan fungsi x selalu menghasilkan y lebih besar daripada 0. Kalau teman-teman lihat, tidak ada yang di bawah 0 y-nya. Kenapa? Karena dia memotong x pun tidak. Jadi ini adalah ciri utama fungsi eksponensial. Ini fungsi eksponensial dengan basis b misalnya. Kita punya contohnya, ya. Hal yang menarik dari fungsi eksponensial yaitu seperti tadi domainnya, ya, domainnya
bisa angkanya angka real. Kita tahu angka real itu penggabungan dari angka rasio dan seterusnya. Jadi, sorry, bilangan real. Sementara range-nya itu lebih dari nol. Ini yang disebut dengan bilangan asli. Ya. Bilangan asli itu adalah bilangan yang paling awal. Kemudian kalau teman-teman tahu kenapa akhirnya ada bilangan bulat. Bilangan bulat yang kemudian memiliki negatif. Karena sebenarnya, teman-teman lihat, ingat dasar matematika, pengurangan itu sesungguhnya adalah penjumlahan antara bilangan asli dengan inverse atau lawan dari bilangan asli positif tadi. Bilangan asli lawannya. Jadi 1 ditambah min 1. Jadi sejatinya dia adalah penjumlahan antara bilangan asli dengan lawan bilangan aslinya. Disinilah dia menjadi pengurangan. Asal muasal pengurangan adalah penjumlahan antara bilangan asli dengan inverse bilangan asli. Kalau teman-teman ingin tes, sumber basis matematikanya sangat banyak. Nah, khusus untuk fungsi eksponensial, sangat jelas range-nya itu adalah bilangan asli positif. Meskipun X-nya itu bisa bilangan real. Ya. Domainnya bisa bilangan real karena teman-teman bisa lihat X-nya bisa -3, bisa -1, bermacam-macam. Meskipun demikian, dia tidak memiliki range atau hasil yang kurang dari 0 atau bahkan hasilnya adalah lebih dari 0. Jadi seluruh angka positif adalah range dari fungsi eksponensial. Jadi kalau teman-teman lihat, ini domainnya dari negatif tak terhingga sampai dengan positif tidak terhingga. Sementara range-nya hanya ada di positif 0, lebih dari 0, sampai dengan tidak terhingga. Dia melewati titik 0 dan 1. Ya. Nah, teman-teman lihat B-nya harus positif, maka dia akan negatif. Ini jika B-nya turun, maka fungsinya harusnya akan turun sebaliknya. Ini adalah fungsi eksponensial. Nah, berikutnya kita membahas tentang fungsi logaritma sebagai inverse dari fungsi eksponensial. Jadi ingat, kita bicara tentang inverse. Inverse itu lawan atau kebalikan. Jadi definisinya, jika kita punya sebuah fungsi y sama dengan fx, di setiap y terdapat hanya satu nilai x untuk sebuah y fx. Nah, kita punya kasus tentang inverse fungsi. Kalau teman-teman ingat, kita bicara tentang inverse demand function. Jadi awalnya fungsinya itu adalah Q, fungsi dari P. Tapi
gambarannya, kenyataannya, P-nya di sini dan Q-nya di sini. Dan ternyata ketika kita menggambar fungsi demand dan functionnya begini, dan fungsi ini ditunjukkan dengan fungsi inverse baik permintaan maupun penawaran. Nah, nanti harusnya perkembangannya di dalam ilmu ekonomi, pemikiran-pemikiran menggunakan konsep matematik harus bisa dibuktikan secara empiris. Nah, akhirnya karena kita punya konsep inverse demand function yang ternyata kadang-kadang belum tentu punya korespondensi satu per satu, maka di dalam estimasi ekonometrikanya nanti ketika teman-teman belajar ekonometrika, maka dua variabel ini diberlakukan sebagai variabel endogen. Nah, teman-teman, pada kasus inverse function, di mana kita punya x fungsi inverse dari fungsi y, kita harus mengingat bahwa inverse fungsi itu hanya bisa terjadi jika hubungan korespondennya satu per satu. Lalu bagaimana dengan ini? Ya, x-nya unik, ya, x-nya unik, ya, tapi dia menghasilkan range angka yang sama di y ini. Nah, kalau kita balik, maka y-nya 1, dia akan menghasilkan 2 angka x. Nah, ini yang tidak mungkin. Oleh karena itu, sebuah fungsi inverse itu hanya bisa diselesaikan jika domainnya dan range-nya punya korespondensi satu per satu. Sehingga dalam fungsi yang seperti ini, maka kita tidak akan bisa memiliki fungsi inverse-nya. Ini yang disebut dengan kemudian bagaimana dengan logaritma function. Ya, jadi logaritma function ini merupakan inverse dari fungsi eksponensial. Jadi kalau kita punya y sama dengan pangkat 10x seperti yang kita contohkan tadi, sekarang kemudian kita balik. Oh, ternyata dengan konsep eksponensial kemudian kita inverse tidak memiliki hambatan dalam sifat-sifatnya. Mengapa? Karena dia punya korespondensi satu-satu di mana ketika di inverse Y tepat punya korespondensi dengan anggota X yang sebelumnya sebagai domain, sekarang sebagai range, dan yang sebelumnya sebagai range sekarang menjadi domainnya. Jadi korespondensinya benar-benar satu satu. Nah, definisinya kalau kemudian ini dibalik, kita akan mendapatkan konsep seperti ini. X sama dengan log 10 Y. Di sini disebutkan logaritma Y pada basis 10. Jadi logaritma Y pada basis 10. Jadi intinya pangkatnya berapa untuk bisa mendapatkan Y dengan basis 10. Logaritma berbasis 10 kita kenal dengan logaritma umum atau namanya common logarithms. Logaritma sering juga disebut hanya dengan kata-kata log saja. Jadi ini penjelasan tentang logaritma. Ini adalah properti dari fungsi logaritma. Jadi di fungsi logaritma kita punya kecenderungan yang sama,
meskipun dia merupakan fungsi logaritma ini adalah inverse dari fungsi eksponensial, tapi memiliki kecenderungan yang sama, di mana fungsi logaritma memiliki kecenderungan yang naik di sepanjang garisnya. Namun kita lihat fungsi logaritma domainnya X lebih dari 0 atau domainnya, ya, kalau tadi basis dari fungsi eksponensial, kalau ciri dari fungsi eksponensial, teman-teman bisa lihat apa yang positif. Yang positif adalah range-nya. Nah, sekarang karena kita balik, tentunya sekarang domainnya lah yang positif. Ya. Jadi kalau sebelumnya angkanya di sini, sekarang angkanya di sini. Kalau teman-teman lihat, ini sesungguhnya merupakan cermin dari persamaan pangkat yang ada di sebelah sini. Ini exponents. Sementara yang di sebelah sini ini adalah inverse-nya atau persamaan logaritma. Nah, fungsi logaritma sama juga, dia memotong di sini. Memotong aksis X sama dengan 1. Jadi kalau sebelumnya dia memotongnya di fungsi eksponensial, memotongnya di Y sama dengan 1, tapi dia tidak pernah memotong aksis. Nah, kalau sekarang dia memotong dom di X, tapi tidak akan pernah memotong di Y. Nah, kebalikannya, kalau fungsi logaritma, peningkatannya semakin lama semakin menurun. Nah, ketika kita lihat, ketika logaritmanya, karena X-nya itu adalah positif, ketika logaritmanya di antara 0 dan 1, kita lihat apa yang terjadi, fungsi logaritmanya negatif. Ini adalah properti umum dari logaritma. Ini adalah fungsi logaritma, di mana logaritma basis logaritma X dengan basis B. Ya, ini tadi logaritma X dengan basis B. Kebalikannya, karena dia adalah inverse, maka sekarang domainnya yang punya sifat seperti range, dan range-nya punya sifat seperti domain di fungsi eksponensial. Dan juga berkebalikan dengan fungsi eksponensial melewati titik, kalau di fungsi eksponensial melewati titik 0,1, kalau di fungsi logaritma dia melewati titik 1,0, dan dia continue pada titik 0 dan tak terhingga. Jadi teman-teman lihat nolnya X, jadi dengan Y tidak terhingga. Ya, seperti tadi, jadi kalau kita punya fungsi yang seperti ini, ya maka X ini apa? X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 0, dan 0, teman-teman lihat ini Y-nya bisa tidak terhingga. Kapan dia akan ketemu di sini? Dia akan bisa continue pada titik yang asymptotik kecil seperti ini. Ini adalah grafik fungsi logaritma. Ini adalah fungsi eksponensialnya.
Ini adalah fungsi logaritmanya dan sekali lagi seperti tadi gambarannya dia merupakan kebalikan atau inverse dari fungsi eksponensialnya. Ini hal yang sama tapi dengan, kalau teman-teman lihat, basisnya yang berbeda. Jadi kalau basisnya sebelumnya adalah basis angka bulat, tapi kalau di sini basisnya tetap positif, tapi base-nya sudah dengan angka yang pecahan. Ini juga termasuk bilangan real. Ini adalah fungsi logaritma. Sekali lagi sifatnya, jadi ketika dibuat dalam fungsi, jadi kalau tadi itu adalah aturan sifat operasinya. Begitu sekarang menjadi fungsi, maka fungsinya akan seperti ini. Ingat, ini kita Y sama dengan BX jika dan hanya jika, artinya sama, artinya log Y X log B, dan jika dan hanya jika atau maknanya sama, Y sama dengan pangkat BX ini, yaitu X log Y per log B. Dengan kata lain, kita akan punya X log B, log basis B, log Y dengan basis B. Ya, seperti tadi, ini penyelesaian penggunaan metode ini tidak terlepas dari penggunaan implementasi dari sifat-sifat logaritma, sifat-sifat operasi logaritma yang dipraktekkan di dalam persamaan ini, Y sama dengan B pangkat X. Nah, ini adalah generalisasi pangkat dalam eksponensial. Ada hal yang menarik sebenarnya di dalam diskusi tentang eksponensial dan logaritma. Ingat, 10 tidak hanya disusun oleh atau tidak hanya menjadi satu-satunya basis, kita bisa punya basis 2, sini 2 pangkat X, kemudian dia sebenarnya memiliki properti yang sama dengan Y 10 pangkat X, namun pasti sifat grafiknya berbeda. Sehingga inverse fungsinya pun berbeda. Nah, oleh karena itu diperlukan sebenarnya di dalam logaritma kita memiliki satu basis dasar. Nah, disitulah kita menggunakan angka Euler. Jadi ini adalah angka Euler yang menjadi basis dasar dalam penggunaan logaritma. Nah, ini adalah fungsi basis dasar. Jadi kita ketemu basis dasarnya di mana nilai 1 ini adalah logaritma basis E, basis angka dasarnya ini, yang kemudian E ini diterjemahkan sebagai apa? Sebagai angka natural. Makanya itu dia disebut dengan log natural atau angka alam, ini E. Jadi kita akan menemukan bahwa logaritma E ini, ya, logaritma ini, ya, kalau kemudian dia digunakan sebagai basis, jadi kalau dia digunakan sebagai basis, maka kita akan mendapatkan fungsi yang sama. Ini adalah nilai konstantanya, ini adalah aplikasi dari konstanta Euler atau Napier. Ini adalah pembahasan tentang konstanta E dengan persamaan yang sedikit berbeda, dan kita lihat ada luas daerah juga yang bisa dihitung implementasinya dengan kita menggunakan konstanta Euler. Jadi betapa powerfulnya angka Euler ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam perekonomian.
Jadi ini adalah akhir dari perkenalan kita tentang persamaan eksponensial dan persamaan logaritma atau fungsi logaritma yang nantinya akan kita bahas, kita eksplorasi lagi lebih dalam di minggu depan untuk kita lihat prakteknya, khususnya tadi kita butuh growth dan eh, penggunaan dari konsep ini biasanya digunakan untuk konsep investasi, pertumbuhan investasi, bunga berbunga tadi, tapi juga nanti akan kita gunakan atau kita implementasikan dalam uh, growth pembahasan pertumbuhan ekonomi. Demikian teman-teman pertemuan kita